Deandita Sari Saroso ya. Aku akan temenin teman-teman sekalian untuk ikut kelas bisnis development di hari ini seperti itu ya, yang dimana hari ini akan membawa tema tentang discovering new moment for business growth, dimana kita harus memanfaatkan momen baru ini. Kan kita tahu ya bahwa pandemik ini merupakan momen yang baru yang bisa mempengaruhi seluruh sektor, baik sektor bisnis, pendidikan, dan semacamnya. Oke, nah sebelum aku masuk ke acara inti, aku mau ngasih tahu dulu, untuk kakak operator bisa tolong di-mute ya untuk teman-teman. Aku mohon maaf banget untuk teman-teman, harus kita mute dulu. Untuk apa? Agar kelas bisnis development hari ini bisa berjalan dengan efektif dan lebih lancar. Seperti itu. Oke, bentar ya, kita lihat dulu. Wait. Nah, oke. Nah, kali ini Yosya Ramadan tahun ini sangat amat berbeda ya, di mana tema yang akan kita bawakan adalah Harmony of Ramadan, #makin pintar di rumah, #menebar kebaikan, seperti itu. Jadi biasanya Yosya Ramadan ini kita mengadakannya di panti-panti asuhan ataupun di tempat-tempat yang memang dilaksanakan secara offline kayak gitu. Karena memang kita harus social distancing hari ini, adanya juga PSBB juga, makanya Yosya Ramadan ini dilakukan secara digital seperti itu. Bisa langsung Kak? Next. Oke, jadi Yosya Ramadan ini merupakan program tahunan yang biasanya dilaksanakan oleh komunitas yang on top Bekasi seperti itu. Jadi kalau tahun kemarin Yosya Ramadan 2019 diadakan di Mall Grand Galaxy Park. Kita bekerja sama dengan Grand Galaxy Park dan mengajak adik-adik panti asuhan juga untuk seru-seruan bareng, untuk memberikan kebahagiaan bersama. Dimana kita juga ngajak teman-teman adik-adik panti tahun lalu, itu kita ngajak nonton bioskop A Whole New World kalau nggak salah, bioskop Aladdin, seperti itu. Oke, jadi tujuannya ini sendiri adalah untuk mewujudkan dan menebar kebahagiaan serta kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim. Tidak hanya itu, Yosya Ramadan ini juga adanya penggalangan donasi yang nantinya hasil donasi ini akan disumbangsikan kepada adik-adik panti asuhan. Dan tidak hanya itu, Yosya Ramadan ini diharapkan akan mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada anak-anak yatim seperti itu. Oke, aku akan kasih gambaran ke kalian terkait Yosya Ramadan tahun lalu. Untuk kakak admin bisa langsung di next Kak slide-nya. Oke, jadi ini ada gambarannya ya, teman-teman bisa langsung dilihat aja press release plus video Yosya Ramadan tahun lalu di Grand Galaxy Park, Bekasi. Nah, itu dia tadi gambaran Yosya Ramadan di tahun lalu. Oke, kita langsung next aja, Kak. Nah, teman-teman, di sini aku akan share nih. Ini di sini ada barcode kan. Teman-teman bisa langsung bantu share juga ke teman-teman sekalian, temennya teman-teman maksud aku ya, biar donasi kita tuh semakin banyak dan semakin bermanfaat juga untuk teman-teman dari panti asuhan seperti itu. Jadi hasil donasinya ini juga akan disumbangsikan ke panti asuhan yang ada di 24 kota di Indonesia. Jadi yuk langsung aja scan QR code-nya, jangan lupa, ataupun juga langsung bisa share juga ke keluarga atau teman-teman, rekan kerja, dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, dikit lagi aku akan menyampaikan nih, memperkenalkan narasumber kita hari ini yang sangat memiliki potensi dan cantik juga dan ternyata masih muda ya. Wow, ini adalah sesuatu hal yang bisa menginspirasi kita semua.
Dan bisa langsung di next aja, Kak. Aku akan bacain sebelum ke acara inti, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih pembicara kita hari ini. Oke, jadi pembicara hari ini adalah ada Kak Haryati, di mana Kak Haryati ini merupakan founder sekaligus CEO dari Edge Project itu sendiri. Nah, untuk Edge Project itu apa sih? Aku akan memperkenalkan setelah ini. Next, Kak. Oke, jadi Edge Project ini merupakan bisnis online awalnya yang memang sudah ada di tahun 2014. Seperti itu awalnya Edge Project ini merupakan bisnis yang memang produk pertamanya itu adalah hijab. Dan tapi semakin ke sini Edge Project itu selalu melakukan inovasi-inovasi dan mengupgrade apa yang memang diproduksi, dan tidak hanya hijab doang tapi sudah merambah ke bisnis fashion ready to wear. Seperti itu. Oke, mungkin dikit lagi kita akan panggil Kakak Haryati ya. Kak Haryati sudah standby? Haryati sudah standby. Aku itu dulu ya. Aku pastikan untuk Kak Haryati sudah standby di sini ya sama kita bareng-bareng. Seperti itu. Oke, teman-teman, Kak Haryati sudah standby kah? Oh iya, jadi teman-teman, aku mau kasih tahu juga bahwa nanti acara ini lebih ke acara talk show ya. Jadi nanti aku akan bincang-bincang sama narasumber keren kita ini. Dan setelah itu, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, di mana aku akan mengadakan 2 sesi tanya-jawab. Satu sesi tanya-jawab itu ada 5 orang penanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung aja melalui chat ya. Jangan lupa perkenalkan diri teman-teman dan teman-teman tuh berasal dari mana, institusi mana, seperti mungkin komunitas apa, terus juga mungkin kuliahnya di mana, atau mengikuti organisasi apa, seperti itu. Atau mungkin kerja di mana, tuh boleh banget seperti itu. Oke? Jadi jangan sungkan-sungkan sama kita ya. Kita akan have fun bareng di sini, bareng-bareng juga. Have fun bareng. Terus kita juga akan senang-senang juga di sini kayak gitu. Kita menimba ilmu sambil ngabuburit ya kan. Oke. Oke. Hai Kak Haryati. Hai, ada nggak suara? Kak. Udah ada. Oh my god, Ya. hai. Hai. Iya Kak, hai. Halo Kak, apa kabar? Gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Baik. Nah, gimana? Baik ya. Dengar sekarang ini lagi semakin produktif ya Kak? Iya, alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sedang sibuk apa Kak Haryati? Kita sih lagi sibuk untuk bertahan aja sih sebenarnya, bertahan supaya ini Iya, dari benar-benar. ini kan pandemi banget ya. Jadi Iya, betul. gimana caranya karyawan tuh tetap kita gaji, THR tetap keluar, terus semua stabil, pengen kayak gitu aja sih. Betul banget, betul banget. Kak, kita langsung aja ya, kita langsung ngobrol-ngobrol cantik aja kali, kita langsung chit-chat aja kali ya, Kak ya. Oke. Kak Yati udah siap? Udah siap? Siap. Santai aja ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku sebenarnya mau tanya dulu nih. Kakak kan sebagai CEO plus founder dari Edge Project juga ya? Ya kan? Nah, aku mau tahu dong pandangan kakak ketika kakak dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Terus kayak kakak sebagai owner tuh kayak gimana sih perasaannya? Terus apa yang ada di otak kakak dan di pikiran Kak Haryati? Sebenarnya pertama-tama kenalin dulu, saya Haria. Mungkin ada sebagian yang belum kenal. Nah, menurut aku sih di pandemi ini sebenarnya aku udah tahu udah lama ya dari Desember, karena posisinya Januari tuh aku posisinya lagi nggak di Indonesia dan itu udah ada virus ini kan. Nah, terus Januari itu aku nggak di Indonesia, terus nggak lama aku juga sempat mikir di situ, ini kalau virus ini ada di Indonesia gimana ya usaha kita, soalnya aku lihat di negara-negara lain saat itu banyak banget toko yang sepi, pedagang kaki lima pun sepi, terus toko-toko bajunya juga sepi karena jaga jarak, kayak gitu kan. Nah, terus aku sempat mikir doang sekelibet gitu kan di kepalaku, gimana kalau jadinya nanti di Jakarta, di Indonesia kayak gini, gue harus apa? Dalam hati kan begitu ya. Iya, pasti. Jadi di situ tuh udah was-was dikit, tapi amit-amit lah, semoga jangan sampai ada di Jakarta atau masuk Indonesia kayak gitu. Jadi aku sih di situ udah mikir,
aduh siap-siap mental aja, jadi jangan takut, udah pasti rezeki mah udah diatur, ini mah kita Iya. nggak cuma kita doang kok yang kena, banyak banget yang terdampak gitu sih, aku mikir aku nggak sendirian kok gitu. Wow, keren banget tuh, keren banget. Aku kayak, wah, amazed banget. Nah, Kak, tadi kan aku udah memperkenalkan Edge Project itu apa ya. Aku mau Mhm. dong Kakak, sekarang giliran Kak Haria yang sharing Edge Project itu secara detail tuh apa sih, bisnis di bidang apa, dan mungkin bagaimana awal mulanya Kakak bisa memutuskan untuk mengambil bisnis itu gitu. Edge Project itu kan singkatan dari Haria Project ya kan, pada dasarnya. H itu nama aku kan, nama aku lengkapnya kan Haryati. Jadi aku pengen punya suatu proyek ini tapi besar gitu, nggak cuman jualan online shop aja, pada dasarnya kan kayak gitu niatnya. Terus alhasil karena ketekunan aku, kedisiplinan aku, dan konsistensi aku, sama komitmen aku yang udah aku jalanin, akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi awal tuh emang pada dasarnya aku suka banget sama jualan, kayak Oh gitu. gitu. Jadi apa aja tuh aku jualin pada dasarnya, cuman belum nemu celahnya apa ya usaha yang akan aku rintis gitu. Tapi usaha Mhm. aku sendiri gitu, Iya iya. bukan aku bantuin usaha orang lain kayak reseller, dropshipper kayak gitu. Mhm. Jadi Oh, dari diri sendiri dulu sih sebenarnya bisa iya sampai betul sekarang, banget. dan H-Project kebentuk itu ya karena ulah aku juga kayak gitu. Ulahnya tapi ini ya, apa, berfaedah gitu ya, Kak, ya? Hmm. Ada hasilnya, alhamdulillah. Oke, next ya, Kak, pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Kakak, business development itu apa sih, gitu? Menurut pandangan, Kakak Sorry secara sorry pribadi ya. agak agak mandet. Menurut Kakak, Hmm. pandangan Kakak terkait business development itu apa sih? Kalau Pengembangan menurut bisnis. aku, business development itu kayak suatu tanggung jawab pribadi ya. Misalnya, aku udah merintis usaha nih H-Project, aku bangun dong business development-nya. Business development itu kan menyangkut kayak strategi, ya kan? Terus, pelanggan, terus kayak peluang bisnisnya juga, terus konsep-konsepnya apa aja yang mau kita bangun di bisnis ini, kayak gitu kan. Supaya bisnis ini tuh maju, kayak begitu. Jadi, mau nggak mau kita harus atur dulu nih strategi-strategi jangka panjangnya, itu kan bisnis development buat jangka panjang. Betul, Kayak bukan gitu. jangka pendek Jadi doang ya, Kak? bukan jangka pendek doang, lebih ke jangka panjangnya. Ini harus kayak gimana supaya bertahan, supaya Mhm. pelanggan tuh sukanya apa, kita mikirin ya kan. Kalau Iya, pelanggan betul. komplain, kita juga tampung, kayak gitu. Itu bisnis development tuh ngaruh banget sih buat usaha. Kayak Wow, gitu keren sih kalau keren keren. berdasarkan pengalaman aku ya. Rumit nggak? Menurut Kak Haria rumit nggak business development itu serumit apa sih? Rumit sih, karena pada dasarnya aku usaha sendiri ya. Iya. Aku usaha sendiri, terus juga ngebangun semuanya benar-benar sendiri dari nol. Udah Wow. ngerasain jatuh bangunnya, ngerasain salah langkahnya, ngerasain rugi juga pernah, kayak gitu. Jadi, kayak hampir pengen nyerah, tapi mikir lagi, "Udah jauh loh, Har," gitu, "lu udah jauh banget Iya, ini, masa nyerah?" Kayak gitu kan. betul Terus mikir, sekali. jangan mau ke kehidupan sebelumnya yang menurut aku tuh nggak banget lah, kayak gitu. Lu udah tahap ini, harus bertahan. Paling paling nggak ngenakin itu sih sebenarnya kita berhadapan sama orang ya, karena kan orang beda-beda kan. Business development itu menyangkut pelanggan. Kalau kita sendiri jiwanya jutek, ya kan, jiwanya males ketemu pelanggan atau jiwanya nggak sabaran juga ya kan, Iya, jadi pelanggan kabur, ya kan. betul. Jadi tuh karena aku yang independen banget dari dulu, Oke. nge-business development ini dari awal, dari nol, dari ketemuan si Odian sama customer, Mhm. terus juga tahu sifat-sifat customer, komplain aku yang bales, komplain juga aku yang nanganin. Itu bener-bener rumit banget karena aku bener-bener ngejalanin sendiri, nggak punya admin, nggak punya apa, dulu banget itu waktu Uh, awal-awalnya. oke. Wow, keren keren banget. Oh my God. Karena kan emang bener sendiri ya, Kak. Dan aku pun begitu, aku ya, kalau Hmm. misalnya jadi Kak Haria belum tentu bisa gitu menjalani apa bisnis sendiri karena pasti apalagi umur-umur aku yang kayak umur-umur generasi milenial yang kayak aduh males deh kayak udah deh spend money-nya mending untuk hangout aja kayak gitu kayak ya gitu-gitu lah Kak. Ya kayak keren banget. Aduh, aku apa amazed banget hari ini bisa bicara sama Kak Haryati. Oke Kak, Ampun. lanjut. Ah, Aku lanjut, gimana sih Kak cara memaksimalkan bisnis yang udah Kak Haria rintis dari awal banget sampai sekarang? Gimana cara memaksimalkan itu kalau semua? maksimalkan itu kita dari diri dulu ya. Jadi percuma kalau kita punya teori banyak banget, mau ini, mau Mhm, itu, mau ditulis di papan gede, cita-cita, impian, tapi kalau kamu tuh nggak dari diri sendiri, yakinin kan, lu bisa, ayo semangat, jangan males. Hal yang iya, paling banget
kita lawan itu diri sendiri tuh rasa sifat malas kita. Percaya Betul. dong, kita tuh pasti ada rasa sifat malas kan. Itu Percaya. paling susah banget dilawan, to be honest banget. Iya, Iya, aku iya. pun masih ada rasa malas, tapi aku mikir lagi, komitmen lu tuh apa gitu. Lu konsisten nggak gitu. Pokoknya kalau udah komitmen, udah dong komitmennya dijalanin sama konsistensinya. Ya kan, terus Betul, betul. disiplinnya, ya kan. Udah gitu. Ide-idenya tuh ntar keluar sendiri gitu. Apalagi kalau udah punya karyawan ya pasti mikir, ini harus maju banget, karyawan gue harus makan, karyawan gue harus punya gaji yang seimbang, harus bisa dia ngirim uang ke kampung buat istri-istri. Jadi banyak banget pertimbangan supaya kita tuh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Jadi mempertahankan itu yang paling susah. Kalau kamu mau mulai usaha tuh gampang banget. Semua bisa mulai usaha. Tanpa modal ada usaha. Banyak modal juga ada usaha. Modal besar, modal kecil ada. Cuman yang kamu susah itu, kamu bisa nggak mempertahankannya sampai sejauh itu? Itu doang sih. Pertanyaannya mah yang paling ngena gitu kan. Oke, oke. Oke, Uh, saya aku mau nanya, kan Haryati pasti banyak ya, kayak naik turun, sebenarnya motivasi apa uh, sih yang Kakak selalu ingat dan prinsip apa sih yang selalu Kakak tanamkan di otak Kakak sehingga semuanya tuh, walaupun ada hambatan atau apapun semua itu selalu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Kakak atau apa yang memotivasi Kakak untuk bisa bertahan sampai sekarang di bisnis kali ini? Awalnya gini ya, aku kan hidup di keluarga yang berkecukupan. Dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga enggak. Tapi Iya. orang tua aku jujur pelit gitu. Heeh, beneran jujur Oke. ya kan. Jadi aku tuh kayak capek gitu kalau misalnya minta apa-apa nggak pernah dikasih. Ini bukan ngejelek-jelekin orang tua aku ya, tapi orang tua aku tahu. Jadi kalau aku seminar aku suka ngasih tahu, "Mak, kalau Mak tuh pelit banget, jadi harus jadi contoh," gitu kan. Soalnya gitu. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh susah. Dan aku Iya, mikirnya, heeh. aku nggak mau kayak begini terus. Aku pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi harus punya uang sendiri. Logikanya kan kayak gitu. Aku Betul. keluar dong jadi dari zona nyaman aku, dari lingkungan kehidupan aku. Aku keluar jadi mainnya nggak di daerah-daerah situ aja. Akhirnya keluar dari lingkungan, terus aku mikir, oh aku bisa harus lebih maju dari lingkungan aku, terus juga bisa beli apa-apa yang aku pengen. Terus bisa traveling, sesimpel itu aja awalnya. Waktu belum punya karyawan, belum punya siapa-siapa, jadi cuma fighting sendiri. Terus kesini-sininya jadi berubah impiannya. Jadi mikir, wah gue harus punya karyawan banyak nih. Karena banyak Betul. banget yang butuh lapangan pekerjaan di Indonesia. Gue harus Iya. bisa buka lapangan pekerjaan tuh, mau beribu-ribu tuh gue sanggup deh gitu. Yang penting mereka bisa punya nafkah, mereka bisa nafkahin keluarga mereka. Dan itu lebih ngena lagi ternyata di hati. Kayak, wah Iya iya ya. ya, bahagianya lebih double ya dibanding Eee, impian gue yang awal, yang impian cuma iya, mau iya. jalan-jalan doang, mau punya uang banyak. Ternyata di Karena sini malah maunya H-Project harus bisa jadi perusahaan yang besar kayak gitu. besar. Nggak apa-apa ngerintis dari sekarang gitu. Maksudnya Iya, kayak iya. mau dilihat dari kan online shop banyak banget ya di dunia ini ya, banyak Iya, banget banyak dan banget. dan saingan buat jualan baju tuh banyak banget. Tapi kita mikir, kita nggak usah mikirin saingan kita. Kita Mhm. malah harus belajar dari saingan-saingan kita gitu kan. Oh dia bagus, dia cepet banget naiknya. Oh mungkin rezeki dia atau enggak. Oh kita yang salah, apa enggak model kita kuno nih. Jadi orang kenapa nggak beli di kita? Kita malah mikirnya kayak gitu. Kalau aku sih positif banget Oh, orangnya. iya ya, wow, keren. Jadi kayak lebih ngenanya tuh kayak, wah ternyata bisnis yang awalnya cuma mungkin ngerintis, terus kayak Heeh, merasa banyak bermanfaat bagi orang ya, Kak, ya nggak sih? iya Kayak bener ya banget. itu, karena itu bahagianya juga kayak bahagianya Heeh, bahagia batin gitu double-double. kan, kayak betul, betul. Jadi Keren, kayak keren, ngerasa, keren. wah mereka sumber pendapatan kehidupan mereka di H-Project Hmm, dan Allah betul. ngasih rezeki berlimpah-limpah lewat H-Project. H-Project ntar sharing ke yang lain. Nah itu aku ngerasa, ya Tuhan terima kasih banyak gitu. Ini anugerah Iya, banget buat aku. Aku iya, mikir wah, gitu. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Wow, oke, selanjutnya ya, Kak. Mm, Kak, untuk untuk bisa jadi pelaku bisnis, sebenarnya kemampuan dasar apa sih harus dimiliki sama kita-kita nih yang mau membangun bisnis dari nol kayak gitu? Mungkin Kak Oke. Haryati ada ini tips Kalau and trick. aku pertama, kemampuan yang aku punya itu kan emang aku orangnya banyak ngomong ya. Itu tapi bukan berarti yang nggak banyak ngomong nggak bisa jualan, nggak begitu karena aku punya temen yang pendiam tapi dia bisa sukses. Pertama yang aku hilangin dalam kehidupan aku adalah gengsi, rasa Oh, malu dan gengsi saat jualan. betul, heeh. Heeh, karena aku sampai kehilangan teman-teman aku, kehilangan jadwal main aku, kehilangan teman-teman aku lah. Bahkan kayak buat dekat sama cowok aja aku tuh bodo amat gitu. Udahlah, udah lupa gitu. Saking udah nggak usah gengsi lagi. Orang harus tahu kalau gue tuh jualan kerudung keliling-keliling, gue jualan sepatu keliling-keliling. Dulu kayak gitu pada dasarnya.
Jadi hapus dulu gengsinya, rasa malunya, mikir lagi, kenapa sih lo bisa mulai bisnis? Apa tujuan lo gitu? Kalau misalnya kita lagi ngedown, kita harus nanya sama diri kita, kenapa lo mau jualan? Kalau misalnya lu sendiri malah tiba-tiba ngedown, tiba-tiba nyerah. Jadi balik Betul. lagi alasan utamanya adalah kita harus bikin alasan yang kuat juga sih sebenarnya kayak gitu. Oh, jadi kemampuan dasarnya sebenarnya lebih ke ini sih ya, bagaimana niat kita, terus gak boleh gengsi juga ya kan, karena itu akan mempengaruhi inilah ya Kak, kemampuan-kemampuan yang lainnya untuk bisa berkembang seperti itu ya Kak Haryati ya. Bener banget Oh, sih. oke, next. Jadi gini Kak, dilansir aku ngambil berita online, di mana ini akan menjadi studi kasus kita bersama-sama, kita kulik bareng-bareng. Jadi dilansir dari berita online kompas.com mengenai tantangan dan peluang bisnis di tengah gempuran COVID-19, hampir pelaku bisnis itu terpukul karena merasa bisnisnya tuh jadi semakin gak produktif seperti itu. Nah, tapi aku melihat Edge Project ini kok kayak beda gitu ya, kayak banyak masih bisa berproduktif kayak gitu. Contoh aku sempat stalk Instagramnya Edge Project tadi Kak, ada masker kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang Kakak rancang sedemikian rupa sama tim sehingga walaupun lagi pandemik tuh kayak ya udahlah kita legowo aja, kita jalanin aja semuanya kayak gitu. Strateginya sih sebenarnya simple ya, karena ini aku nggak pernah mikirin strategi ini sebelumnya, karena kita nggak ada yang tahu kalau virus itu bakal ada di Indonesia pertama kan. Terus kedua, kan virus masuk bulan Maret sampai April sekarang nih, dan Mei. Nah, itu kita tuh stok tuh udah buat Ramadan, itu udah kita siapin, terus juga sampel-sampel udah kita siapin, terus strategi marketingnya udah kita siapin juga buat di toko, ya kan, di store kita. Terus mau banyak-banyak sale juga. Tapi tiba-tiba kan mandek dong, aduh ini kita nggak bisa kayak gini terus. Kita lihat penjualan tuh sepi banget waktu itu online, terus toko kita juga sempet sepi banget. Akhirnya kita ikutin pemerintah untuk ini dong close toko supaya nggak ada transaksi kan. Akhirnya kita ikutin, terus kita nggak bisa kayak gini terus. Sementara kita kan bagi-bagi penjahitnya kita bagi-bagi untuk bikin produksi masker kan. Aku jual masker 5.000 satu pieces. Itu pertama kali aku jual bulan Maret, dan itu langsung ludes banyak ribuan, bahkan puluhan ribu, ya kan? Karena aku mikirnya, kayaknya kalau pandemi gini ngambil untung tuh susah, karena orang juga pada butuh uang buat makan, ya nggak sih? Dan aku nyari sisi kemanusiaannya kan, supaya orang tuh tetap sehat dan virus ini tetap cepet hilang tuh gimana? Coba pakai masker kain. Akhirnya lama-lama awal masker kain ini kan belum dibolehin tuh awalnya kan, maksudnya belum ada digempar-gemporin, tapi H-Project udah ngeluarin saat itu. Aku bikin 3 ply yang tebel kan, pakai kain. Ternyata kain aku banyak fungsinya, dan itu berfungsi banget buat mencegah lah ya kan setidaknya. Akhirnya udah aku bikin, alhamdulillah peminatnya banyak dan bisa dicuci juga kan katanya kan. Nah, akhirnya ya udah laku tuh puluhan ribu pieces, lumayan. Puluhan ribu pieces laku. Cepet banget, jadi setiap sejam sold out kayak gitu. Walaupun aku jual 5.000, emang dilihat kayak nggak ada untungnya, tapi aku biar karyawan aku tetap kerja dan tenang aja gitu, biar aku aja yang mikirin di sini dulu. Karena mereka pada takut di PHK awalnya kan, takut soalnya banyak rumor dong di PHK ribuan orang. Aduh, aku nggak mau sampai PHK, amit-amit ya kan. Akhirnya karyawan aku tuh udah nggak pulang kampung, pikiran kemana-mana, takutnya tiba-tiba bosnya mecat ya kan. Jadi akhirnya udah tetap tenang aja, kita belum ngadain meeting dulu tuh. Masker semua baju stop ya kan, baju stop, kita produksi masker puluhan ribu. Oke bos, jalan semua. Akhirnya tetap mesin nyala, terus anak-anak tetap semangat kerja, nggak usah ada pikiran, kayak biasa dulu. Akhirnya udah, kita juga produksi APD buat disumbangin ke rumah sakit. Iya, APD nggak dijual. Tapi disumbangkan. Kakak buat terus disumbangkan gitu? Ya, jadi biar mereka tuh jahit dulu, ntar biar aku sisanya mikirin, ini koleksi-koleksi buat Ramadan, buat Hari Raya, ini gimana gitu. Aku ntar mikirin itu ke depannya. Biar aku di sini yang pusing dulu. Nah, nanti kita pusing rame-ramenya setelah udah dapet ide dari aku. Niat aku kan kayak gitu ya. Akhirnya masker udah sebagian berjalan terus habis puluhan ribu. Akhirnya kita ini yang bagian terakhir nih, last batch untuk masker kainnya, dan kita nggak produksi masker lagi, udah stop dulu buat
Oh, Ya oke. kan isunya juga masker udah turun ya harganya, jadi semua orang juga bisa pakai sekarang kan. Iya, betul Jadi betul betul akhirnya kita sekali. fokus lagi nih, fokus lagi ke koleksi Ramadan dan hari raya kita, dan alhamdulillah baru kemarin launching satu artikel itu udah sold out kayak gitu. Wow, Kak, aku tadi penasaran itu puluhan ribu masker itu bisa terjual dalam berapa lama, Kak? Dalam waktu berapa lama? Itu kalau misalnya berapa lamanya sih, itu cuma sehari 2 hari sih sold out kayak gitu. Jadi Oh kita iya? pernah ngeluarin sistem PO, iya kita ngeluarin Oh, sistem PO dan sistem ready stock kayak gitu. keren banget. Dalam Mhm, cuma hitungan hari itu puluhan ribu masker terjual iya, habis. mhm, Keren, 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 keren. Oke, Kak, aku mau tanya lagi nih. Kalau misal mhm, apa pandemi Covid ini kan pasti banyak hambatan ya. Aku mhm, mau tahu dong kalau dari Kak Haryati ini selaku founder dari Edge Project, mhm. hambatan-hambatan yang seperti apa sih yang lagi Kakak hadapin sekarang gitu? Hambatan selagi pandemi ini ya, Iya, yang lagi Kakak hadapin sama teman-teman eee, karyawan yang lain hadapin. iya hambatannya pertama adalah, kayak sistem apa, toko dulu ya, pertama dari toko kan, dari sistem mall-nya kan udah sepi banget ya, mall mall di Sun City ini udah banyak yang tutup untuk bagian baju-baju, dan baju-baju tuh nggak boleh jualan, yang boleh jualan cuma makanan, kayak, model KFC dan lain-lain itu cuma bolehnya kayak gitu doang, sama buka buka kayak supermarket. Tapi kalau buat baju-baju semua close, jadi kita mau maksa untuk buka pun itu nggak bisa, kayak gitu. Padahal aku punya ide waktu itu kan, pengen buka toko aja, tapi entar Mhm. kita batasin gitu loh. Jadi kita kasih jarak kayak luar negeri gitu, kasih silang-silang buat berdiri, buat ngantri ke toko. Aku pengen kayak gitu niatnya, biar pemasukan tuh ada, gitu kan. Oke. Aku Heeh. bukan egois, cuman kalau mikirnya lagi karyawan aku mau kasih makan apa nih? Kita kan Mhm, bener. nggak bisa apa sih, nggak bisa berdiam diri doang dong, sedangkan Betul. karyawan di HP aja udah banyak, ya kan? Dan gaji mereka pun beda-beda, terus THR ada mau THR juga, masa THR ditahan? Iya. Kan itu hak mereka kan Mhm. yang udah Iya, perform selama ini sama kita gitu kan. betul. Heeh, jadi itu aku sempet kekeh banget pengen kayak gitu, dan alhasilnya udah dong, strategi itu udah nggak bisa dipakai karena pihak mall pun tutup jam 7, setengah 7 tuh dia udah matiin Iya, lampu mall. betul Iya, betul. mall-mall Jakarta tuh sini tuh udah kayak gitu. Akhirnya udah, terus, tiba-tiba aku mikir untuk, apa namanya, COD. Kemarin tuh aku bikin Oke. sistem COD, heeh, buat datang ke bagian workshop aku. Jadi kan Mhm. workshop aku berbentuknya ruko gitu ya, ada Mhm. konveksinya, ada tempat produksi-produksi gitu. Jadi biar satu orang masuk pagar kayak gitu, niatnya kan kayak gitu. Nah, hambatannya adalah ya gitu, kita nggak bisa terlalu deket interaksi. Tapi aku Mhm. nyediain kayak tempat cuci tangan gitu kan, supaya mereka tetep tetep steril, terus juga mereka tetap bisa order secara langsung, dan alhamdulillah sih lumayan banyak juga yang dateng, Oh kayak gitu. gitu, Tapi kita kayak alhamdulillah. iya, hambatannya kayak sembunyi-sembunyi gitu, kayak aneh Iya gitu kan, bener. kalau dulu kan datang ke Ada pagar, nengok-nengok, terus nggak lama masuk satu-satu, masuk ke dalam workshop, "Ini Kak kerudungnya, ini bajunya," megang oh, pelan-pelan, cuci tangan. Iya, akhirnya pulang, dulu yang baru datang stop dulu ya, tahan dulu. Jadi per jam tuh anak-anak apa, admin aku, standby di WA untuk kayak, "Kakak jangan datang dulu ya, entar dulu." Jadi biar nggak rame kesannya, kayak gitu. wow. Iya iya, kayak aku ngeliat oh ya tadi berarti, Kakak sama tim-tim karyawan juga kayak kompak gitu ya, kayak Nah, harus, karena kayak kita udah meeting gede gitu, dan aku pada dasarnya emang orangnya harus tegas ya, kalau nggak tegas, mereka entar jadinya malah gimana gitu kan. Jadi aku udah pakai kata-kata jitu kan, pokoknya heeh, pokoknya tolong minta bantuannya aja, ini lagi kayak gini, kita nggak ada yang mau kayak gini gitu kan. Harus kompak, harus satu frekuensi kalau udah kayak gini, kalau enggak ya pasti mhm, mendingan mundur aja dari sekarang. Aku mikir kan kayak betul. gitu. Nah, aku bilang kayak Mhm. gitu sama mereka. Oh, lalu Kak, aku boleh tahu nggak, total karyawan yang sudah bekerja di Edge Project dan bekerja sama-sama Kak Haria ini udah berapa banyak, Kak? Berapa banyak ya, total karyawan? Wah, kayak banyak nih. Enggak kok, ama toko ya? Oh, cuma 15 orang doang. 15 Iya. 15 orang doang, tapi maksud aku kayak, kok bisa ini ya, kayak bisa menjual puluhan masker ya kan. Terus tadi aku Mhm, juga lihat juga di apa, sempat stalking Kakak bahwa memang karyawan Kakak tuh sangat amat solid juga sama Kak Haryati juga kan. mhm. Pada itu kayak, wow ini
walaupun karyawannya nggak sampai 100 orang, 200 orang, tapi produktivitasnya sangat amat maksimal ya Kak untuk ngejalanin bisnis ini ya. Iya, karena balik lagi kita bisa jadi leadernya apa enggak gitu. Kalau yang mimpinnya juga begitu, pasti karyawannya ikutan juga kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang baik dari leadernya dulu kayak gitu. Cakep. Betul. Oke Kak, next. Uh, di kondisi yang kayak gini pasti kan sedih ya Kak, entah Kakak sebagai pelaku bisnis dan karyawannya juga sedih. Apa sih yang Kakak sampaikan ke karyawan Kakak, tim-tim Kakak untuk bisa survive ngejalanin bisnis dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan juga tentunya, walaupun kondisinya tuh lagi kayak gini gitu. Jadi aku minta tolong banget sebesar-besarnya sama karyawan aku. Jadi kita meeting dulu besar-besaran kan waktu itu. Terus meeting minta tolong, ayo kerjasamanya yuk, kita semangat. Ingat ya, apa yang kalian kerjain itu ini buat kalian juga. Aku mikir kan kayak gitu kan. Aku ngasih tahu karyawan aku kayak gitu karena aku di sini bukan kalian kerja itu bukan buat aku jadi makin kaya, enggak. Karena kita di sini aja lagi kelimpungan untuk gimana nutup gaji kamu, gaji karyawan-karyawan, terus kan gimana nutup THR kan. Jadi aku ngasih tau ke mereka, ayo semangat, ini buat kalian juga, buat keluarga-keluarga kalian juga nantinya, ya kan. Kalian kan di sini udah lama, kita udah kayak keluarga kan, udah tahu juga nih kayak gimana sistemnya H-Project, udah tahu juga lagi kayak gini, apa aja yang bisa dijahit, apa aja yang keluar barangnya. Terus, karena aku orangnya terbuka banget ya, aku omset, aku paparin juga kalau omset tuh emang lagi turun. Jadi mereka berhak tahu. Jadi alasannya apa? Karena aku mau kasih mereka tuh lembur buat bagian yang produksi ya, bukan buat admin-admin. Kayak gitu. Karena yang bagian produksi itu harus lembur karena kita mau ngejar stok lebaran dan stok Ramadan. Karena kan kita bentar lagi udah mau lebaran nih tanggal 20-an. Ya kan? Jadi kita harus kejar stok kita tuh biar cepat keluar, cepat jadi juga yang baru-baru kayak gitu. Jadi aku bilang sama mereka tuh kayak gitu. Terus aku punya 2 admin yang tahu dong sistem keuangan H-Project tuh kayak gimana dan aku nunjuk mereka. Kalau kalian nggak percaya, tanya admin aja gimana pemasukan H-Project gimana ya kan. Beda dari kemarin-kemarin yang masih banyak banget gitu kan, yang biasa-biasa aja, apalagi kalau tanggal tua. Ya kan? Iya. Akhirnya mereka semua diem dan oke dan manut. Akhirnya nih aja hari ini kita lembur sampai jam 10 malam kerja. Wow. Kalau betul tuh Kakak lembur untuk apa Kak? Apa yang lagi diproduksi sama saat ini sama Edge Project? Gini ya, kalau aku kan orangnya sekarang lebih terkontrol ya, lebih terkontrol kalau kita mau koleksi apa bulan depan, bulan ini itu harus ada dulu stoknya. Jadi kalau itu kan kita harus ready stock dong, harus keluarin secara ready stock setelah kita udah upload. Jadi keluar abis. Aku maunya kan kayak gitu sistemnya. Dan aku juga lagi ngegarap project baru yang kita mau ngeluarin piyama terbaru kan, niatnya kan kayak gitu. Dan itu harus keluar juga niatnya Lebaran harus launching kayak gitu kan. Terus namanya baju Ramadan hari raya tuh modelnya tuh beda Kak. Modelnya kan agak ribet ya dan proses pengerjaan di mesin itu kan lama. Jadi nggak beda sama bahan-bahan katun. Jadi harus mau nggak mau kita harus butuh banyak waktu dan butuh banyak tenaga juga buat cepet nih jadinya barangnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lembur biar ada barang yang keluar, ada barang yang baru dan update terus aja. Anggap aja nggak ada COVID. Kita mikirnya kayak gitu. Iya betul. Karena memang jelas Kak, emang harus kayak gitu sih mindsetnya Kak. Karena kalau mikirin COVID kayak stres ya nggak sih Kak? Kayak udah stay at home, nggak bisa ngapa-ngapain. Ruang gerak kita pun juga terbatas kayak gitu. Banget. Makanya udah kita nggak usah mikirin COVID, kita harus mikirin udah nih pada kerja, pada sepakat kan di sini juga masjid pada tutup ya. Kan aku kan tinggal di lingkungan tuh yang lumayan jalan besar ya, jadi masjidnya tuh besar-besar dan ini ditutup Kak, banyak yang ditutup. Jadi karyawannya juga nggak bisa terawih kayak gitu. Oh ya ampun, semoga COVID ini semakin menurun ya Kak pasiennya juga, pasien COVID Amin banget. menurun, terus juga semoga ini udah usai gitu, semua cepat-cepat usai ya COVID ini. Nah Kak, ini adalah pertanyaan terakhir. Iya. Oke, ntar aku baca dulu ya Kak. Oh gini, tolong dong Kak kasih tips and trick ke kita semua untuk teman-teman yang ngerasa tantangannya kok berat banget ya untuk memulai bisnis kayak gitu. Coba dong Kak kasih tips and trick ke kita. Terus gimana caranya biar nggak gengsi? Itu penting banget. Gimana? Kalau ini aku berdasarkan pengalaman pribadi ya, tips and trick aku itu adalah
Pertama emang aku kendala di modal. Pasti semua orang mikir modal tuh susah banget kan. Nah, Iya. karena aku orangnya nggak mau terpaku sama modal, aku emang nggak nol modal pada dasarnya tuh jualan hub project tuh ya kan. Akhirnya aku emang jualan bantuin orang jualan dulu kayak reseller, jadi reseller orang atau dropshipper orang kayak gitu. Nah, abis itu udah terkumpul duit aku, baru aku mikirin usaha apa yang aku jalanin, ya kan? Akhirnya aku nemu dari mulai hijab, jualan hijab yang sederhana itu, akhirnya aku sampai bisa bikin fashion muslim kayak gini lah sekarang ya kan. Nah, awal mulanya itu, kalau aku sistemnya itu gali lubang tutup lubang. Nah, aku dulu banget ya, aku ceritain awalnya, aku jualan hijab itu kan meteran kan, kita beli bahan meteran kan. Nah, aku jualnya tuh nggak usah kalian pikir aku jualnya kayak ratusan pieces, enggak. Jadi aku pergi ke pasar, kayak macam Tanah Abang, Cipadu itu kan banyak yang jual bahan ya, kayak di Bandung juga banyak jual bahan ya. Aku beli cuma 2 meter aku beli. Pasmina, bulan Pasmina ya 2 meter aja, karena aku ada duitnya segitu. Nah, jujurnya aku ada duitnya segitu, cuma 30.000. Bang, saya beli 2 meter, dijadiin pasmina dibelah 2, ya kan? Akhirnya saya ke tempat jahit langganan mama saya. Ke tempat jahit bayar 3.000 rupiah. Akhirnya aku jualin ke teman aku pertama kali nawarin, gue punya usaha nih, rencananya Edge Project ya kan? Beli gitu kan. Udah kan aku hilangin lah rasa gengsi aku, udah aku nggak mikirin main, nggak mikirin bodo amat mau dibilang jualan mulu hidupnya. Aku ini usaha beneran, bukan dari orang kan. Akhirnya temen aku belilah, ya kan, beli itu akhirnya udah nggak apa-apa Har, bagus nih. Dia beli harga 45 dulu tuh, bahannya bagus. Laku di dia 145, laku lagi 1. Jadi aku punya 2 dong, 2 kerudung. Dapat dong duitnya 90.000, ya kan? Iya, aku kumpulin 90.000. Ntar aku balik lagi, pokoknya sistem capek kalau aku tuh orangnya. Jadi pakai tenaga, nggak pakai otak saat itu. Jadi kayak karena nggak punya modal kan, sistem capek aja lah, kayak mondar-mandir mondar-mandir ke toko beli jahit sampai uangnya kekumpul berjuta-juta, baru aku berani kayak sekalinya beli tuh kayak 1 roll kayak gitu. Jadi sistem banget aku orangnya karena emang nggak ada modal. Keren. Yang penting kan niat kita, itu sih niat kita beneran. Lu mau serius nggak? Sayang kalau misalnya apa-apa cuma nama online shop doang nggak serius. Ya bener aja jadi juga nih hub project kayak gini sekarang. Wow, keren banget. Kak, aku penasaran sekali ya guys. Aku penasaran yang katanya awal kakak cuma reseller ya. Terus bisa dapat uang berjuta-juta dan akhirnya kakak blok beli bahan satu rong segala macam. Itu berapa lama prosesnya? Itu prosesnya cepet sih, cuma kayak 2 bulan 3 bulan karena aku pas mulai hub project ini tuh lulus SMA. Abis UN banget. Udah ada Edge Project? Iya, cuman abis UN banget aku belum belum masuk kerja kantor kayak gitu. Karena aku pekerja. Ya, jadi aku udah mulai project tapi project belum ada di sosial media Kak, cuma mulut ke mulut saat itu. Jadi aku jualannya mulut ke mulut, pintu ke pintu, belum ada Facebook, belum aku upload lah. Cuma hayalan aja, Edge Project nih, brand ini nantinya kayak gitu. Akhirnya aku sistem capek kan, jadi dari pagi ketemu malam ketemu sore, sampai nggak inget waktu dah. Karena kehabisan waktu di jalan, pokoknya kan karena pakai sistem capek, akhirnya udah demi nabung, kekumpul. Nggak lama, uang aku udah banyak, baru deh aku berani publish ke Twitter, ke Facebook, jadi official kayak gitu. Keren. Coba aku tuh amazed banget tau Kak, soalnya pantas aja gitu kakak kayak kayak di situ tuh anteng, terus karyawannya tuh betah, karena emang Kak Haria ini kayak rame, terus kayak asik, easy going, friendly banget. Keren. Oh my god. Kak, berarti abis ini kalau aku tukeran kontak sama Kak Haria nggak apa-apa ya? Dengan senang hati ya kan? Oke, dengan senang hati. Oke, teman-teman, jadi untuk sesi chit-chat aku dengan Kak Haria sudah usai nih. Tapi kita belum selesai ya, karena kita akan buka sesi tanya jawab nih Kak Haria. Dan di sini aku udah ada list teman-teman yang bertanya ya. Ya, kita langsung aja sesi tanya jawab ya Kak ya. Oke, jadi ada pertanyaan yang pertama dari Tia.
Tantangan terbesar menurut Kak Haria selama menjalani bisnis tuh apa sih Kak? Terus bagaimana agar bisa konsisten dalam berbisnis? Yang pertama. Bisa langsung dijawab aja dulu Kak, nggak Ya, apa-apa. tantangan terbesarnya adalah sifat aku dulu. Kan kita balik lagi, sifat malas itu pasti ada, itu besar banget, nggak boleh dibohongin kan. Betul. Kadang kita malas, namanya jualan masih umur kayak 20 tahunan, 19-20 tahunan baru lulus SMA. Masih pengen main, masih pengen kegayaan, ya kan? Masih pengen lenje, ya kan? Masih pengen norak-norak lah, pokoknya mamer-mamer, pengen main, pengen Cendol. acting. Iya, Iya. itu tantangan terbesar aku pada saat aku mulai project ya. Nah, Heeh. akhirnya itu aku tinggalin dong. Aku tinggalin, gue nggak mau kayak gini, nggak apa-apa lah. Gue kehilangan temen, nggak apa-apa gue kehilangan waktu main gue. Nanti gue senang sendiri. Bener aja Iya. senang sendiri kan akhirnya. Tuh, tantangan terbesarnya itu. Lalu lambat laun, sampai sekarang tantangan terbesar beda-beda. Jadi setiap tahap tuh beda-beda tantangan kayak gitu. Kalau dari awal itu tantangannya itu males, temen-temen kan ada yang temen nggak dukung, ada yang teman malah ngajakin main, ada yang dukung. Manusia kan macam-macam ya. Iya, Itu karakternya emang. iya. Tantangan terbesar saat aku mulai tuh itu di situ. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yang tadi Kak, gimana caranya biar konsisten bisnis dari awal sampai sekarang? Atau bahkan mungkin, wah, selama hidup nanti Kak Haria berbisnis, terus kayak, upgrade, jadi makin gede. Amin, ya Kalau aku Allah, orangnya orangnya terlalu komitmen orangnya. Jadi aku kenapa bisa konsisten dari sekarang, aku selalu punya jurnal beda-beda. Jadi aku selalu ngasih tahu ke diri aku, never forget why you started. Gitu. Jangan pernah lupa kenapa lu mulai gitu. Iya, betul. Iya, jadi aku selalu mikir, oh ya kenapa gue bisa mulai ya? Kalau misalnya kita lagi down atau kita lagi males, kenapa gue mulai project? Ya ingat lagi impian-impian gue banyak. Gitu. Jadi aku selalu nempel-nempelin apapun di jurnal aku. Ini jurnal kecil, kadang nggak keganti, kadang juga jurnalnya cuma ada di kepala, kadang juga di HP. Apapun itu, jadi aku selalu mikir, kalau misalnya aku lagi capek kenapa lu mau mulai? Ayo inget gitu. Aku selalu ngomong sama diri aku kayak gitu. Jadi, ayo lu harus mulai ini gara-gara apa? Makanya komitmen terus sama komitmen yang lu bikin. Aku selalu mikir kayak gitu. Contoh komitmen kamu bikin mau usaha apa? Misalnya kamu pengen punya uang di ATM 500 juta dalam setahun. Itu kan komitmen kamu nih, ya kan? Kalau misalnya kamu tiba-tiba di tengah jalan, kamu malah males, mana komitmen lu? Katanya lu mau punya uang 500 juta, masa begini aja males? Ya nggak sih, bahasa kasarnya, ya kan? Iya sih, Jadi kamu kayak mikir sih. mikir. Jadi kalau kamu capek, kamu males, nggak usah ngomongin komitmen deh. Kamu nanya sama diri kamu, kenapa kamu mau mulai usaha? Itu makanya kenapa lu mau mulai? Intinya gitu. Pasti kalau kita udah jalan ke sesuatu tempat, pasti ada mulainya dulu dong, kayak gitu. Wow, keren. Aduh ya ampun. Oke. Terlalu komitmen berarti ya Kak Haria ya, terlalu berkomitmen sampai akhirnya sekarang bisa tetap semakin teguh dengan pendirian Kak Haria untuk kayak gue pengen ini, gue pengen itu. Jadi gue harus kayak gini kayak gitu. Bener banget, takut rugi waktu Kak, soalnya kalau Kak Haria, berarti Kak Haria termasuk orang yang terstruktur ya? Nggak bisa dibilang kayak gitu juga, aku juga orangnya ceroboh sih terkadang gitu. Lebih menggebu-gebu kadang. Dan aku alhamdulillah punya suami, kan suami aku sekarang kerjasama sama aku ya, sama nikah. Jadi kita komitmen, balik lagi tuh komitmen lagi. Jadi aku nikah sama suami aku untuk bilang, kamu nggak usah kerja kantor, buat apa? Gitu. Karena aku mikir kayak gitu. Lebih baik kita kerjasama, gedein project sampai jadi PT. Bener kan jadi PT? Kayak gitu. Keren banget, ya Allah. Oke. Jadi dibantu atas dasar ini juga ya, support dari suami Kak Haria juga ya berarti ya? Wah, keren. Oke, pertanyaan kedua ya Kak. Kak, aku mau tanya dari Kak Aji. Kak, aku mau tanya awal mulanya Kakak jualan Kakak jualan kerudung ya. Modalnya berapa ya? Lalu hal yang perlu dilakukan pertama itu gimana? Yang tadi singkat cerita yang aku ceritain ya. Emang awalnya modalnya cuma selembar bahan ya kan. Cuma beli selembar bahan itu modalnya ya cuma 30.000 aja per meter. Tapi baliknya tuh cepet karena aku pakai sistem capek. Kalau aku ngomongnya gitu. Ini sistem capek, jadi mulai jualan kerudung satu-satu. Aku tuh orangnya selalu nyamperin orang tahu. Jadi aku selalu jemput bola. Itu yang aku suka dari diri aku tuh, aku nggak pernah mau capek. Jadi nggak pernah kenal capek saat itu. Jadi
Jadi kalau orang ngelihat sekarang mah, Haria mah enak, jalan-jalan mulu, punya duit banyak, karyawan banyak. Ya, lu enak ngomong kayak gitu. Gue dulu capek, jatuh dari motor, barang-barang. Iya. Iya, bawa barang nih, aku bawa barang, puasa pertama inget banget, jatuh dari motor, itu bahan terguling-guling. Itu gara-gara kita mau COD. Tuh. Banyak pengalaman-pengalaman. Tapi kan kita nggak perlu ngasih tau ke orang kan, kalau ibu sampai kayak begini, lu nggak usah Iya sembarangan. sih, nggak. Iya, nggak perlu Betul, ngasih betul. tahu, yang penting aku nikmatin proses itu, dan aku bersyukur, oh mungkin Allah ngasih aku posisi kayak gini, oh usaha gue kemarin jauh banget dibanding job yang lain gitu Benar, kan. Kak, benar, Bener benar. banget, saat itu aku tuh Benar. sampai motor aku hilang aja, aku tetap Hilang. usaha kayak gitu. Iya, karena Ya emang Allah. udah belum rezekinya kali dan diganti Iya. yang lain. Iya, tapi Iya. karena itu motor perjuangan dari awal. Oh, Kayak berada. gitu. Jadi Oke. jadi balik lagi ke topik, H-Project itu awalnya memang kerudung doang, modelnya pasmina, aku jual pintu ke pintu, mulut ke mulut, cuma modal SMS dan BBM, dulu kan BBM ya. Benar-benar. BBM, Line, WhatsApp belum ada tuh. Iya, belum ada Nah, BBM. pokoknya BBM tuh paling laku. Kayak misalnya temen aku namanya Irma, "Ma, lu di mana? Gue mau nawarin produk gue nih, gue jualin kerudung, lo harus beli," gitu. Dateng, ntar ikut-ikutan, tantenya ada di sono, aku jualin juga, tapi maaf tante, barangnya lagi nggak ada, kalau tante mau kayak gini ntar saya pesenin. Kayak gitu doang, padahal mah nggak ada barang, tapi orang bisa percaya karena apa? Karena kita nawarin dari hati ke hati, kayak Betul. gitu. Nggak cuma mulut tapi juga membawa hati juga ya, Kak? Bener. Aku jual, Melibatkan hati kalau juga. bilang jelek, jelek. Kalau bagus, bagus. Ini bahannya bagus. Beneran bagus. Karena aku yang milih, gitu. Betul. Wow, Mulai dari keren. situ aja sih. Oke, untuk Kak Aji semoga ini ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak, banyak banget nih Kak yang mau tanya. Selanjutnya, Kak mau dari Kak Aji dari Bekasi. Oh, namanya Kak Aji juga Kak. Dari Kak Aji juga, tapi beda orang. Kak, mau tanya dong, saya Aji dari Bekasi. Bagaimana awalnya memfokuskan bisnisnya? Kenapa memilih untuk ide tersebut? Nah, gini ya. Karena aku terinspirasi dari emak aku. Emak aku itu suka bikin baju sendiri kalau ke kondangan. Ya kan? Nah, jadi kayak ngeliat dia tuh, dia tuh tipe orangnya maunya beda dari yang lain bajunya. Ya kan? Terus akhirnya nggak lama, dan dia punya kenalan tukang jahit kan. Berarti udah ada channel nih, ya kan? Dan aku emang orangnya suka, fashion lah gitu. Walaupun emang aku fashion yang nggak bisa high end, tapi seenggaknya aku suka ngeliat orang penampilannya bagus, kayak gitu, terus cantik, kayak gitu, kayak demen aja, resep gitu ngeliat. Akhirnya cobalah dari hijab. Saat itu kan hijab 2014 itu lagi tren banget, belum setren sekarang memang, cuman udah mulai up lah, kayak gitu kan. Udah mulai banyak model dan gitu. Akhirnya, cobalah kita jualan, tapi jangan ngambil untung banyak. Kita jual cepet 3 hari ya tuh, waktu itu jual pertama kali. 100.000 dapat 3 hijab saat itu. Aku bikin promo untuk ngenalin produk aku. Akhirnya di situ booming lah si H-Project ini, booming. Akhirnya karena aku nggak punya toko saat itu, semua yang mau COD ke rumah aku, walaupun rumah aku banjir banyak datang, Kak. Iya. Ya Allah, ya, Rumah aku banjir, Kak. Yang datang banyak, resellernya banyak saat itu. Ingat banget saat itu. Jadi akhirnya bisa punya toko sendiri. Jadi tuh aku tuh sistemnya benar-benar nol modal sih kalau aku bayangin ya, karena aku nggak pernah ada modal kayak ratusan juta atau apa, nggak pernah. Jadi kayak jalannya pelan, memang kayak ngerangkak, nggak kayak all shop lain yang mungkin punya modal besar. Cuman aku menikmati proses demi proses. Itu yang aku suka. Nggak ada orang yang bantuin, ngerasain. Ada komen Kak, katanya inspiratif banget tuh kata teman-teman. Wow, Kakak inspiratif banget, alhamdulillah. Oke, ada lagi nih Kak, dari Kak Deviana. Assalamualaikum Kak, saya Deviana, mau tanya dong gimana awal mulanya pada saat rekrut karyawan, dan gimana sih proses perekrutannya, ada syarat ketentuan nggak buat jadi karyawan Kakak? Wah, ini kayaknya Kak Deviana kayak mau jadi karyawan Kakak nih. Jadi gini ya, aku punya karyawan pertama kali satu, dan itu masih ada sampai sekarang, dan dia kerja sama aku udah 4 tahun setengah, berarti nyaris 5 tahun ya. Dan dia saksi hidup aku lah, ini karyawan ini namanya Atri, dia admin pertama aku karena dia menawarkan diri, bukan aku yang rekrut. Karena aku orangnya masih mau bekerja sendiri saat itu, dan aku takut nggak mampu buat bayar dia, dan aku bayar dia pertama kali 400.000 jujur. Bayar dia pertama kali per bulan, dan sampai sekarang gaji dia udah di atas UMR, kayak gitu.
Heeh. Heeh, jadi pertamanya aku nggak merasa rekrut, jadi aku capek. Dia si Odi, dia tuh customer aku. Karyawan pertama aku tuh customer aku. Heeh. Dia tapi kalau customer sama aku tuh udah kayak temen semua karena kan dia si Odi di rumah ya, di kamar Heeh. aku jadi pada heboh lah kalau sama aku pasti banyak ngomong kan. Iya. Akhirnya dia menawarkan diri, "Har, gimana kalau enggak gue jadi admin lu aja, gue sambil kuliah nih iseng-iseng." Terus aku Heeh. blak-blakan dong, nggak usah so imut ya kan, tapi gue nggak bisa gaji gede. Iya, gue nggak bisa gaji gede, jujur aja. Gue masih sayang sama duit gue. Gue nggak mau bagi-bagi dulu ke orang. Aku pikirin kan kayak gitu. Aku lagi gila-gilanya saat itu. Iya, lagi Iya, gila-gilanya nanam duit ya Kak, lagi gila-gilanya nanam duit ya. Oh gue ya. gue masih pengen nabung, mau beli ini, mau beli itu. Gue nggak mau ada karyawan dulu, gue mau nikmatin dulu. Nggak apa-apa, gue mah gaji kecil juga, kata dia kan kayak gitu. Yang bener lu, gue bisa gaji lu seminggu 100, berarti sebulan 400. Lu tapi balesin chat sama bantuin gue packing. Bener Oh dia ya. mau, Kak. Oh Heeh. iya. Ih, Ya ya dia bener Allah. mau karena udah nyaman kan sama aku kan. Mhm. Dan akhirnya dia mau, udah sampai sekarang, sampai dia lulus kuliah, dia masih sama aku. Sampai sekarang pun dia Sampai sekarang? jadi admin tetap di sini, karyawan tetap di sini. Heeh. Alhamdulillah. Oke. Berarti nggak ada syarat ketentuan ya Kak bagi teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ini, mau apa? Oh ada eh, tentunya sih. Oh Kalau ada sekarang mah apa ada. tuh? Karena kan kita, Ah, alhamdulillah project udah berbasis PT ya. betul. Kita udah Kalau boleh berbasis tahu PT, syarat dan ketentuannya itu seperti apa Kak? kita tergantung job desk yang kita lagi butuhin. Kemarin kita lagi butuhin desain grafis kan, dan itu alhamdulillah Mhm. banyak yang daftar kan. Waktu itu kan aku sendiri Mhm. yang interview kalau desain grafis, karena desain grafis langsung berhadapan sama aku, kayak gitu. Akhirnya kalau itu, kita sih kalau misalnya itu minimal ya SMA, ya kan? Mhm. Gitu kan, minimal SMA, tapi yang daftar rata-rata kemarin sarjana S1 Mhm. semua. Universitasnya juga bagus-bagus kan. Ih, Ada yang dari aduh. UNJ juga, ada yang dari UI juga. Aku juga ya ampun bingung, padahal mah aku aja kuliah aja kagak ya kan, mikirnya kayak gitu kan. Heeh. Kalau aku orangnya gitu. Jadi untuk interview ya interview biasa, karena aku dulu juga pernah belajar sama temen aku HRD, jadi aku diajarin untuk cara interview sama orang kan. Mhm. Kayak gitu. Syarat-syaratnya sih tergantung yang dibutuhin aja Kak, job desk-nya. Kalau lagi di Oh job desk, gitu. kalau lagi di job desk pasti ada yang berlangsung dengan hadapan sama aku buat interview. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ini kita sekalian sharing ya Kak. Kalau misalnya nanti Hmm. Kakak butuh karyawan atau apapun itu, nanti biasanya Kakak akan announce, akan diumumkan lewat mana Kak biasanya? Langsung di IGH Project. IGH Project, iya. Kadang di Tuh IG pribadi aku juga kayak gitu. tuh teman-teman bisa dicatat ya, bisa itu tuh di-follow H Project sama Kak, apa nama Instagramnya Kak? hp.apparel, Heeh. Lalu sama Edge Project Mode, terus juga Edge Pajamas yang terbaru nanti bakal launching wah, minggu kedua can't wait, gitu kan. can't wait. Karena aku suka pakai, iya, piyama. Wow, oke. Tuh teman-teman dicatat ya, dicatat. Kalau misalnya buka di apa lagi Zoom di apa laptop, sambil ketik tuh di apa sambil buka Instagram, terus stok, terus jangan cuma nge-stok doang tapi di follow ya Kak. Oke Kak, masih banyak nih Kak ternyata yang mau Lanjut. bertanya. Lanjut ya Kak. Hmm. Oke, halo Kak Haria. Saya Halo. Rika dari Universitas Bakri. Saya mau tanya Kak, untuk Edge Project pernah nggak Kak kolaborasi sama pihak lain? Kalau pernah, gimana sih Kak cara untuk approach-nya agar bisa terjalin kerjasamanya? To be honest, belum pernah sampai sekarang. Oh, belum pernah. Jadi, Tapi ada niatan, cuman oh, kenapa Kak? sinyalnya Oh, sinyal. Bentar ya belum pernah teman-teman. sampai sekarang untuk Oke. iya belum pernah sampai sekarang untuk kayak collab sama artis atau selebgram. Tapi emang ada niatan, cuman aku tunda dulu sih. Oh, tanya dulu. Oke, oke. Mhm. Walaupun, tapi alhamdulillah Kak, walaupun nggak kolaborasi sama pihak eksternal, tapi Nah, tetap bisa aku berjalan mikirnya ya, gitu. tetap bisa gede gitu. Mhm. Keren, keren, keren. Oke, lanjut ya Kak. Lanjut. Mhm. Halo Kak, aku Firda. Mau tanya, untuk awal Kakak pakai sistem capek, Kakak udah membuat apa sih maksudnya? Halo Kak, aku Firda mau tanya. Untuk awal Kakak pakai sistem capek, Kakak udah membuat brand di produk Kakak belum? Halo, ini gimana? Mohon maaf ya, Firda. Oh iya, ini yang ya aku tahu kok maksudnya. Oh iya, iya, alhamdulillah. Aku tahu maksudnya. Oke, Jadi aku gimana Firda, Kak? aku udah punya
brand H Project itu kayak apa sih, gambaran aja ini bakal jadi H Project nantinya gitu loh. Jadi pakai sistem capek ini, aku tuh capeknya karena door to door gitu, nggak pakai online kayak jualan di Facebook, di Twitter, nggak begitu dulu. Jadi belum ada IG resmi, belum ada Facebook resmi, belum ada Twitter resmi gitu. Jadi cuma kayak dulu inget kan BBM ada grup BBM, terus juga broadcast, cuma dari gitu-gitu aja. Karena aku bilang jualan kerudung, akhirnya aku aja belum punya tag label loh. Setelah udah jalan berapa lama, aku belum punya tag label, karena beli label itu kan mahal ya dulu. Dulu mahal, karena harus belinya kayak 1000 lusin, dan aku mikir banyak banget, mau bajir. Gue belum tahu ini laku kagak. Mikir kan kayak gitu ya. Wajar, setiap mau usaha pertama pasti ada rasa takutnya. Aku pun punya rasa takut di situ, karena aku orang nggak mau buang-buang duit yang hal nggak penting, kayak gitu. Bagi aku tuh belum penting dulu, soalnya aku jualan tanpa label aja orang mau. Kenapa gue masih pakai label cepet-cepet? Aku mikir kayak gitu. Tinggal mulut ini aja berbicara, gue jualan nih, bahannya bagus. Gitu aja, kayak gitu. Ngedeketinnya juga, wah, pepet terus ya Kak untuk konsumennya. Iya, biar... Oke, lanjut ya Kak. Halo Kak, aku Lady. Mau tanya dong, apa sih visi misi H Project sehingga bisa berkembang menjadi PT sampai saat ini? Kalau aku visi misinya pengen banget jadi salah satu fashion muslim brand lokal yang terjangkau, yang bisa didapetin mau kelas menengah, mau kelas atas, mau kelas bawah gitu loh. Jadi harganya tuh tetap masuk akal, kayak buat anak sekolah pun bisa pakai, buat ini juga bisa pakai, tapi dengan bahan yang bagus ya, bukan murah karena bahannya jelek, nggak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku pengen kayak gitu. Ya misinya ya kita gimana caranya untuk memaksimalkan operasional dong, terus juga bisa dapat channel bahan-bahan supplier yang murah kayak gitu, tapi nggak murahan juga. Akhirnya aku dipercaya sama banyak tukang bahan untuk dikasihnya yang terbaik gitu, yang beda-beda nih dari yang lain gitu. Balik lagi dari kitanya ini, kita bisa ngelobi nggak? Itu kan balik ke business development, ke pelanggan, relasi kan masuk tuh. Kak Haria seru banget sumpah Kak. Aku seneng tahu Kak kalau misalnya chit-chat sama orang yang kayak terbuka, terus kayak fun, kayak gitu. Jadi aku ya kayak nggak sih Kak, awal tuh, ini aku cerita dikit ya teman-teman. Aku tuh awalnya pas mau ini dimulai ya, acara ini dimulai kayak deg-degan, tau gak sih, kayak takut kaku banget gitu loh akunya. Ya Allah, oke. Kak, ini kayak terakhir nih pertanyaannya ya. Pertanyaan terakhir. Dari siapa nih? Oh, dari Tiara Kak. Kak mau tanya dong, untuk di saat pandemi ini bagaimana sih strategi Kakak untuk ke depannya? Bila ada hal yang sama atau mungkin akan lebih parah pandemiknya, strategi sistem kerja apa yang akan Kakak buat dalam mempertahankan karyawan Kakak? Pertama, kalau aku, kan semua orang nggak mau ya kayak gini adanya kan, pastinya balik lagi. Terus kedua, kalau aku maksa, nanti malah yang ada nyawa yang melayang, ya nggak sih? Makanya kan kayak gitu, maksudnya dipaksa kerja, ya kan dipaksa kerja. Kan karyawan di sini kan rata-rata kan tidurnya kan, ini kan kita kayak mes gitu ya, ada mesnya. Nah, kalau dia tiba-tiba, kan udah nggak ada untuk bagian produksi kan nggak ada istrinya kan, jadi dia masak-masak sendiri, beli warteg, aneh kata di warteg kena virus, dia maksa keluar, datang-datang ke mes bawa virus kan, karena trauma kerja. Iya, kondisinya digemburin mulu sama bosnya, tapi kan kita kan bingung kan. Kalau aku mikirnya kita ikutin pemerintah, kita dukung pemerintah, ya kan? Kita dukung pemerintah, adanya PSBB sekarang juga kan masih berlaku, toh toko kita masih tutup, kita sabar, walaupun kayaknya bulan puasa tuh kayaknya berkah buat jualannya banyak tuh, laku tuh, ada aja dulu tuh enak banget ngelihatnya resep gitu kan. Sekarang mah kayaknya ya ampun, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak sendirian kok, banyak yang kayak gini juga, bahkan ada yang lebih parah, ya kan, amit-amit sampai dia mecat karyawannya. Aduh, iya, yang penting aku mikirnya gini, H Project nggak usah banyak untung dulu, bahkan kalau misalnya ngepas dan balik modal nggak apa-apa, yang penting karyawannya bisa digaji sama THR-nya keluar dulu, biar mereka kan seneng gitu, karena ini hak mereka, ini keringat mereka juga, mereka pun nggak mau ada virus, ya kan, sama dia pun nggak bakal mau. Masa dia nggak mau ada virus, tiba-tiba kita main egois, lu gue pecat, lu THR nggak turun, lu gaji gue potong. Kan nggak fair. Nggak berkah juga kan, ayo buat apa juga kita, makanya.
Iya betul. Pokoknya kita sebagai pelaku bisnis juga jangan meninggalkan kesan yang negatif juga ya Kak sama karyawannya kan. Maksudnya jangan bikin sakit hati siapapun lah intinya ya. Terlepas mereka karyawan kita atau mungkin tim kita segala macam. Bener nggak sih Kak? Bener banget. Oke Kak, jadi sesi tanya jawabnya udah selesai teman-teman. Aku minta tolong sama kakak admin untuk tolong di-unmute ya Kak, karena saat ini abis ini aku akan mempersilahkan teman-teman untuk apa nih? Untuk menyampaikan testimoninya. Testimoni dalam arti gimana sih kayak apakah mereka senang, terus apa sih yang mereka rasakan setelah udah tahu nih cerita-cerita inspiratif dari Kak Haria. Kayak gitu. Aku pilih Kakak Ade. Kakak Ade Setiawan. Kakak Ade Setiawan. Iya, lucu banget ya kan. Halo Kakak Ade Setiawan gimana setelah udah tahu nih cerita inspiratif dari Kak Haria? Halo. Halo Kak Ade. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kak? Halo Kak Heria, alhamdulillah Ya. baik. Gimana? Oke, mau nanya langsung deh. Iya. Kak Heria kan Haria apa Heria sih namanya? Apa aja Bang? Oh iya. Ya pokoknya kakak deh. Kak Haria. Kakak kan udah jalan bisnis sudah lumayan berhasil lah ya. Udah berhasil lah ibaratnya gitu. Iya. Dan role model kakak tuh menjalin bisnis ini siapa sih role modelnya gitu. Kalau aku lihat sih ya, dari Edge Project ini mirip-mirip sama Hana Tajima gitu. Jadi aku jadi nginget lagi tuh brand Hana Tajima gitu. Mungkin Kak dari role modelnya dari Hana Tajima atau dari siapa? Oh, kalau aku Ada itu, thank you. Buat jadi nyari role model sih sebenarnya nggak ada ya. Aku nih project pure aku aja gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak nggak mesti ada inspirasi apa, mau punya inspirasi banyak, tapi kalau jiwanya nggak gerak, hatinya nggak gerak, itu percuma, nggak bakal ngegerak kayak gitu. Karena balik lagi ke komitmen aja, terus juga konsisten aja, terus habis itu jelek ya sinyalnya. Iya. Giliran Bang Ade dulu. Iya, maaf ya Kak, pribadi seru banget sih Kak sini. Gimana Kakak Ade? Gimana Bang Ade? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya Allah. Nanya dia kayaknya mah ya, kita mah lancar-lancar aja ya. Terjemahin aja ya. Iya, lancar aja. Dek, tolong terjemahin ya, Dek. Iya. Ya udah Kakak Ade dengar aku nggak Kakak Ade? Oh enggak ya? Iya, dengar. Ya udah Kakak Ade, aku minta testimoninya Kak, kasih apa yang mau disampaikan sama Kak Haria? Tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk usahanya. Masa? Oke Kak. Ya. Semangat puasanya Kak. Kak, jadi untuk Screenshot kirim dong. Jangan teman-teman. Oh ya, sebelum ditutup nih Kak acaranya ya, aku mau bacain notulensi terkait hasil bincang-bincang kita hari ini Kak. Bentar ya Kak, aku sambil lihat-lihat dulu nih, oke? Oke, jadi bincang-bincang hari ini bahwa pada dasarnya untuk membangun yang namanya business development harus versinya Kak Haria nih memang harus harus berdasarkan dari jiwa yang penuh dengan tekad, komitmen yang kuat, jangan gengsian, jalanin aja, let it flow, legowo juga dengan apapun kondisinya, tetap menjadi orang yang memberikan aura positif ke teman-teman karyawan juga ya, dan tim, seperti itu. Jadi business development nggak hanya perihal strategi, rancangan, sampai implementasi, bahkan sampai evaluasi, tapi juga harus dari pihak internalnya kita sendiri, betul ya Kak ya? Yang harus bisa memotivasi diri sendiri juga untuk mencapai tujuan, goals, apa yang sudah kita rancang di awal-awal, kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk harus tahu juga alasan kenapa kita ingin memulai sesuatu, alasan kita memulai sesuatu. Betul Kak Haria? Betul. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, tepuk tangan semua, yuk tepuk tangan.
Aku nggak tahu teman-teman, aku kedengeran teman-teman mau tepuk tangannya. Entah itu dari apa claps yang ada di icon Zoom, bisa langsung aja diklik ya. Alhamdulillah udah di penghujung acara Kak Haria, dan sebelumnya aku ingin mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya sama Kak Haria yang udah mau meluangkan waktunya walaupun lagi sibuk banget ya, lagi produktif banget. Semoga bisnisnya Kak Haria semakin lancar, apapun kondisinya semakin bisa survive juga sama tim-tim karyawannya, dan semoga keadaan kita akan akan bisa kembali lagi seperti semula ya Kak, seperti itu. Dan selamat menunaikan ibadah puasa juga Kak Haria, terima kasih sekali. Tolong sampaikan salam kita dari Youth Bekasi dan dari teman-teman untuk tim dari Edge Project, karena cerita-cerita dari Kak Haria sangat menginspiratif sekali, dan kita kita menerimanya itu sangat amat positif dan sangat amat fun gitu nerimanya. Terima kasih sekali, dan aku juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah berpartisipasi, berdonasi, dan ikut juga kelas online yang sudah diadakan oleh Youth Bekasi. Terima kasih sekali, terima kasih. Semoga keberkahan, kebahagiaan selalu melimpah di kehidupan kita. Amin, amin ya Allah. Amin, 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 amin. Dan oh ya teman-teman, jadi kelas online ini nggak hanya hari ini aja, tapi minggu depan di tanggal 9 Mei juga ada acara untuk membahas terkait personal branding, dan minggu depannya lagi di tanggal 16 Mei akan ada acara bincang-bincang cantik, chit-chat cantik yang membahas terkait psikologi. Dan aku ingin mengucapkan juga berterima kasih kepada media partner dari Bangun Kota di Bekasi Keren yang sudah membantu publikasi poster acara dari yang diadakan oleh Youth Bekasi. Sebelum terima kasih banyak, aku selaku moderator Dea Andita mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin pembawaan aku yang kayak banyak senyum-senyum, tapi ini senyum aku kayak senyum ramai gitu. Aku ngobrol biar suasana tuh nggak tegang-tegang banget, tapi hati aku sangat amat tegang guys, seperti itu. Oke, oh iya Kak, sebelum kita tutup close nih, aku mau kita foto bareng, foto virtual yang zaman sekarang lagi ini ya, lagi hype virtual fotografi. Teman-teman bisa ikutin aku, mungkin Kak Haria juga bisa ikutin aku, ikut gayanya. Ini gaya ciri khasnya ya Kak. Kayak gini, seperti pakai tangan kanan terus kayak gini. Ih, cantik, cantik-cantik. Nah, ayo untuk teman kakak-kakak admin, kakak-kakak pusdok bisa dibantu untuk foto. Bisa ya, udah siap ya. Yuk, bentar ya. Oke, kita foto. Aku yang kasih aba-aba, aku akan lihat dulu teman-teman yang lain udah pada oke belum? Oke, udah pada oke ya semuanya ya. Jadi jangan sampai nggak menampilkan video, karena nyesel nanti kayak ini akan di-share di ini kita, media sosial kita. Oke, aku kasih aba-aba ya. Pakai tangan kanan ya guys, tangan kanan. Gini, oke. Aku kasih aba-aba 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas. Ayo Kak Haria, tunjukkan gaya bebasnya. Yang cantik, yang imut, yang ganteng, yuk mari. Sebelum kita buka puasa, ayo kita senyum-senyum, tampilkan senyum kebahagiaan kalian. Yuk. Udah? Yuk. Ayo, 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. One more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Haria dan teman-teman. Banyak sekali guys. Udah undang aku, terima kasih banyak. Udah mau nyempatin waktu buat sharing-sharing juga. Sehat selalu buat semua. Amin ya Allah, amin. Wah, keren banget. Oke, Kak Haria, terima kasih untuk sertifikatnya. Nanti akan kita kirimkan ya untuk Kak Haria dan untuk teman-teman yang udah berpartisipasi di acara ini. Terima kasih sekali. Aku Diandita Sari Saroso, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Harmony of Ramadan minggu depan. Bye-bye.